Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus memanggil para muridnya untuk menjadi orang-orang yang otentik. Terlalu sering yang disebut murid memberi kesan hanya mengikutinya, sementara pada saat yang sama mereka masih menerima cinta dan nafsu indrawi di dalam hati mereka. Meskipun orang-orang Farisi menunjukkan jebakan kekudusan, cara mereka memperlakukan Yesus dan orang lain mengkhianati karakter mereka yang sebenarnya. Yesus menyebut orang-orang Farisi sebagai makam yang bercat putih, bersih dan cerah di luar, tetapi penuh dengan tulang belulang orang mati di dalamnya. Saudara-saudari, pembenaran diri membuat kejatuhan mereka. Watak seperti itu mungkin memberi orang yang sombong keamanan jangka pendek, tetapi itu akan selalu ilusi karena tidak berakar pada kebenaran. Apakah kita juga memberikan penghormatan kepada Tuhan hanya dengan bibir saja, tetapi mengatakan sesuatu yang lain dalam hati kita, atau berperilaku sebaliknya dalam tindakan kita? Saudara-saudari, ibadah yang benar dimulai dengan kerendahan hati ketika jiwa menyadari bahwa ia tidak memiliki kebaikan dalam dirinya sendiri, tetapi semua kebaikannya berasal dari Tuhan. Orang-orang Farisi tidak mempersembahkan penyembahan yang nyata kepada Tuhan, karena pada dasarnya mereka hanya menyembah diri mereka sendiri dengan lebih mengandalkan bakat dan kebaikan mereka daripada kebaikan yang berasal dari Tuhan. Bukanlah hal yang tidak penting bahwa ketika Yesus menggambarkan doa orang Farisi dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, dia berkata, orang Farisi itu berdoa untuk dirinya sendiri. Saudara-saudari,
Orang-orang Farisi menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Apakah keuntungan itu berupa pujian dan kekaguman atau kenyamanan dan kemudahan pribadi? Tuhanku, ambillah dariku segala sesuatu yang menjauhkanku darimu. Tuhanku, berikanlah aku segala sesuatu yang membawaku lebih dekat kepadamu. Tuhanku, lepaskanlah aku dari diriku sendiri untuk memberikan semua miliki untukmu. Semoga kita menggunakan semua yang kita miliki untuk melayani sesama dan sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Tuhan, sumber segala kebaikan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.